Boleh nggak sih kita melakukan pinjaman usaha? Boleh, tapi tergantung. Karena pinjaman itu seringkali jadi solusi bagi kalian yang ingin berkembang tapi punya keterbatasan modal. Namun jika tidak dikelola dengan bijak, ya pinjaman usaha bisa berubah dari peluang menjadi beban yang menghambat pertumbuhan bisnis. Oleh karena itu, memahami kapan dan bagaimana mengambil pinjaman usaha itu menjadi kunci agar pembiayaan ini itu benar-benar bisa bermanfaat tanpa mengganggu stabilitas keuangan bisnis kalian. Bagaimana caranya? Karena ya tidak semua kondisi bisnis itu memerlukan pinjaman sebenarnya. Waktu yang tepat untuk mengambil pinjaman adalah justru ketika bisnis sudah memiliki arus kas yang lebih stabil. Justru bisnisnya itu udah stabil dulu dan membutuhkan tambahan modal untuk ekspansi atau meningkatkan kapasitas produksi. Pinjaman sebaiknya tidak diambil hanya untuk menutupi kerugian aja atau membayar utang yang udah ada. Gali lubang tutup lubang, itu jangan. Karena hal ini justru bisa memperburuk kondisi finansial bisnis. Bagaimanapun, tutup lubang gali lubang adalah bukan solusi selamanya. Sebagai contoh, seorang pemilik usaha konveksi misalkan, yang sudah memiliki banyak pesanan bisa mempertimbangkan pinjaman untuk membeli mesin jahit tambahan. Biar apa? Ya biar produksi semakin lebih cepat. Dalam situasi ini, pinjaman usaha bisa digunakan untuk meningkatkan kapasitas bisnis yang sudah berjalan dengan baik, bukan untuk menutupi operasional yang defisit. Jadi kalau misalkan bisnis kalian masih dirasa stagnan, merugi, jangan pinjaman. Jangan mengambil pinjaman. Karena justru itu bukan solusi. Ingat ya, gali lubang tutup lubang bukanlah solusi. Gitu ya. Kalian bisa melakukan pinjaman tanpa membebani keuntungan bisnis. Nah, sebaliknya, misalkan ada seorang pedagang yang mengalami penurunan penjualan dan ingin mengambil pinjaman hanya untuk membayar gaji karyawan atau sewa toko. Kalian perlu pikir ulang kalau misalkan kalian ada di posisi ini. Jika bisnis sedang dalam kondisi sulit, menambah beban pinjaman justru bisa semakin memperburuk keadaan. Karena bagaimanapun, sebelum mengambil pinjaman, penting bagi kita sebagai pelaku bisnis UMKM untuk mengevaluasi apakah ada cara lain untuk meningkatkan pendapatan atau mengurangi pengeluarannya dulu pengeluarannya sebelum kita melakukan pinjaman. Karena selain menentukan waktu yang tepat, memilih jenis pinjaman juga jadi sangat penting. Ada beberapa opsi pembiayaan yang bisa dipertimbangkan oleh kalian ya, pelaku UMKM. Seperti apa? Apa aja? Ada kredit usaha rakyat atau KUR yang dia itu bunganya rendah banget. Dan program ini justru didukung pemerintah dan masih mumpung didukung pemerintah. Ini cocok untuk usaha kecil yang sudah berjalan tetapi membutuhkan modal tambahan. Sama. Atau ada pinjaman dari koperasi atau lembaga keuangan mikro yang seringkali ya lebih fleksibel lah dalam persyaratan dibandingkan bank-bank yang memang itu sudah besar. Nah, skema cicilan dari pemasok itu juga bisa jadi opsi, di mana pelaku usaha itu bisa mendapatkan barang dengan pembayaran bertahap tanpa harus mengajukan pinjaman bank. Atau kalian juga bisa crowdfunding, cari investor tapi dalam crowdfunding, yang memungkinkan bisnis bisa mendapatkan modal tanpa harus membayar bunga pinjaman. Ya, tapi meskipun nggak pakai bunga pinjaman ya, biasanya ada pembagian keuntungan dan itu tetap kalian pikirkan. Nah, untuk memastikan bahwa pinjaman itu tidak menjadi beban, langkah pertama adalah melakukan simulasi keuangan terlebih dahulu. Sebelum mengajukan pinjaman, ya bisnis harus menghitung berapa besar cicilan bulanan yang harus dibayarkan dan memastikan bahwa jumlah tersebut itu masih dalam batas yang aman dibandingkan dengan pendapatan bisnis.
Ini sudah jadi aturan umum. Total cicilan utang itu sebaiknya tidak lebih dari 30% dari keuntungan bersih bulanan. Ingat ini, catat. Gak boleh lebih dari 30%. Misalkan, jika kalian punya bisnis yang menghasilkan keuntungan bersih 10 juta per bulan, maka batas aman cicilan utang adalah 3 juta per bulan. Gak boleh lebih. Maksimal 3 juta. Jika pinjaman yang diajukan mengharuskan lebih dari itu, maka bisa aja bisnis mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban yang lain. Misalkan, beli bahan baku atau bayar gaji karyawan. Ya, kalau misalkan ekonomi baik-baik aja sih nggak apa-apa. Kalau enggak, contoh, ada pemilik warung makan, yang pengen buka cabang baru. Setelah ngitung-ngitung nih, dia mengetahui bahwa cabang baru akan membutuhkan modal sebesar 50 juta. Misalkan ya. Jadi dia memutuskan untuk mengambil pinjaman bank dengan tenor 2 tahun dan bunga 10% per tahun. Nah, setelah dia melakukan simulasi, dia mengetahui bahwa cicilan bulanannya adalah sekitar 2,3 juta lah katakanlah. Karena keuntungan bersih warung utamanya adalah 8 juta per bulan, ia yakin bahwa pinjaman ini masih dalam batas aman dan akan terbayar dengan tambahan pendapatan dari cabang baru yang akan dibuka. Misalkan gitu. Nah, selain itu, penting untuk memahami bahwa pinjaman itu bukan hanya tentang mendapatkan duit aja, tapi juga tentang disiplin dalam pengelolaannya. Kalian harus disiplin. Setelah pinjaman disetujui tuh, di-approve, kalian tanda tangan, dana harus digunakan sesuai rencana awal dan nggak boleh digunakan untuk keperluan lain. Nggak boleh, apapun itu yang tidak berhubungan dengan katakanlah tujuan awalnya ekspansi, nggak boleh selain ekspansi. Jika dana pinjaman ini tidak dikelola dengan baik, maka bisnis bisa kesulitan dalam membayar cicilan dan akhirnya mengalami tekanan finansial atau financial disaster. Agar pinjaman benar-benar bermanfaat, bisnis juga harus memiliki strategi pelunasan yang jelas. Kalian harus punya strategi ini. Salah satu cara yang efektif adalah dengan menyisihkan sebagian dari keuntungan setiap bulan untuk melunasi pinjaman lebih cepat jika memang memungkinkan. Semakin cepat pinjaman dilunasi, maka semakin kecil beban bunga yang harus dibayarkan. Ya nggak? Karena memang begitu kalau misalkan kita sudah terkontrak dengan pinjaman. Karena dalam mengambil keputusan finansial, terutama terkait pinjaman, kalian sebagai pelaku UMKM harus selalu berpikir jangka panjang. Harus. Jika pinjaman digunakan dengan strategi yang tepat, maka bisa menjadi alat yang justru itu membantu bisnis berkembang lebih cepat lagi. Namun jika diambilnya tanpa perhitungan yang matang, pinjaman bisa menjadi beban yang itu justru menghambat pertumbuhan bisnis kalian. Oleh karena itu, selalu lakukan analisis sebelum berutang. Pilih skema pembiayaan yang sesuai dan pastikan bahwa pinjaman yang diambil itu benar-benar memberikan nilai tambah bagi bisnis kalian. Jika kalian bingung, kalian bisa mencari mentor bisnis atau bisa tanyakan di Akademi UMKM. Sekian materi kita untuk sesi tentang bagaimana cara mengelola pinjaman usaha yang baik. Jadi apakah pinjaman usaha itu boleh atau tidak? Boleh. Tapi ada syaratnya dan ada ketentuan yang berlaku. Semoga bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa bagi kalian yang ingin mengambil pinjaman harus hati-hati dan dengarkan ini baik-baik. Tekankan ini dan catat kalau perlu. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di materi selanjutnya. See ya.